aku kembali lagi with us di podcast Bersuara, Berdaya dengan Suara. So, di episode kali ini kembali lagi dengan aku sebagai host, Sobat Kinan dan Sobat Sawa. Di sini kita bakal bahas hal yang sangat menarik nih teman-teman tentang komunikasi. Nah, di episode kali ini Bersuara angkat tema The Art of Being Heard, IPB Ambassadors on Audience Engagement. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Duta IPB Batch 9. Hai, Kak Divana. Halo teman-teman Ini semua. Kak, kabarnya. Nah, Alhamdulillah baik banget, baik 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 sehat walafiat. banyak Kak Divana udah ngeluarin waktu buat discuss bareng kita hari ini. Nah, before kita jump ini Nan ke materi utama, boleh sedikit cerita nggak sih Kak tentang diri Kakak dan perjalanan Kakak selama menjadi Duta IPB kemarin? Oke, jadi kalau latar belakang aku masuk IPB lewat jalur ketua OSIS, jadi suka berhubungan sama orang, jadi mungkin agak lumayan banyak komunikasi dengan kalangan banyak orang gitu ya dari semua kalangan umur. Terus juga kepilih duta kayaknya sebenarnya buat jadi duta tuh harus jadi unik ya, kayak apa sih nilai yang kamu harus jual gitu selain dari komunikasi itu sendiri, etika, cara menyampaikan mendeliver pesan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan sempat juga jadi ketua XC karena senang sama yang namanya kepemimpinan atau berkomunikasi lah ya, promosi-promosi gitu gitu aku senang gitu sih kurang lebihnya. Wah, keren banget sih Sobat tentang background Kadifana ini. Nah, dari cerita Kadifana tadi tuh aku jadi highlight nih tentang skill komunikasi yang ternyata tuh penting banget dan akan kepake terus-menerus nih Sobat. Nah, kalau kita udah tahu nih skill komunikasi itu ternyata seperti itu, langsung aja kita jump in ke tema besar kita, The Art of Being Heard. Kadifana nih, apa sih makna sebenarnya dari being heard oleh audiens? Oke, sebenarnya kalau yang aku tahu ya, being heard tuh artinya didengar gitu ya, didengar oleh siapapun. Jadi semestinya kita setiap manusia, mungkin dari teman-teman perkuliahan dan aku mungkin jump into the next level pekerjaan, kita tuh ngedeliver pesan tuh bukan cuman hanya buat audiens kita tuh ngedenger pesan kita, tapi mereka tuh harus paham gitu, apa yang kita pahami kayak gitu. Semisal contoh mungkin kalau semisal aku di Duta, aku harus promosiin gitu ke orang tua, anak, aku harus tahu sama yang bersangkutan apa yang mereka dapetin dari yang udah aku omongin kayak gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan caranya kita banyak-banyakan ngomong, tapi kita harus tahu lawan bicara kita nih paham apa enggak sih apa yang kita maksud. Sama yang terakhir, yang pentingnya tuh harus bisa kontrol energi sih. Jadi kan nggak selamanya orang itu mau dengerin omongan kita dan selamanya kita itu apa ya punya energi bersosialisasi untuk ngomong gitu ya. Dan kita tuh harus bisa ngekontrol energi itu biar energi kita energi kita nggak cepet habis kayak gitu. Terus selain itu menurut aku juga konsep dari Benny Hart itu sendiri kalau dalam bisnis gitu ya. Tadi kan misalnya dalam hal-hal ranah promosi duta gitu. Kalau dalam bisnis di kerjaan aku tuh kayak nawarin nawarin produk gitu. Gimana caranya biar bisa kita ngedeliver si customer ini tuh pengen beli produk yang kita udah jelaskan kayak gitu. Singkatnya mungkin menurut aku buying hard lebih di arah mengakui keberadaan kita, dihargai dan dipahami. Itu sih menurut aku. Banget sih dari yang tadi pada mention tadi, being heard itu nggak cuma banyak-banyakan ngomong, tapi tentang dipahami, dihargai. Karena kadang tuh kita benar Kak, terlalu fokus kepada apa yang kita sampaikan sampai lupa nih siapa target audiens kita. Nah, oke. Ini kan tadi kita bicara tentang audiens in general misalnya. Nah, kita mau tarik ke konteks yang lebih profesional. Nah, kakak kan udah mengisi banyak acara nih, audiensnya juga beragam. Nah, strategi paling efektif kakak mengubah audiens yang pasif menjadi lebih aktif gitu ya, baik secara offline maupun online tuh gimana sih kak? Oke, kalau aku setiap isi materi gitu ya atau isi apapun, kalau misal dilihat udah mukanya udah pada ngantuk-ngantuk gitu ya, itu aku kasih pertanyaan sih kayak teman-teman tahu nggak sih, misalkan contohnya kayak gitu. Terus di awal sama pertengahan kalau misalkan masih ngantuk, kasih aware kalau nanti kalian yang paling aktif ada hadiahnya nih, apa ya? Encourage gitu ya biar teman-teman audiens tuh memperhatikan dan aktif saat diskusi kayak gitu. Terus harapannya juga kenapa aku ngelakuin itu biar si para audiens ini tuh nggak cuman hanya
nggak cuman hanya jadi pendengar doang yang pasif, tapi terlibat langsung dalam diskusi. Kayak kita menganggap mereka gitu ya untuk berdiskusi dan berbicara gitu. Nah, tapi kalau misalkan online, paling kayak main quizzes gitu ya, atau kuis cepat, atau polling. Misalkan di Zoom kan ada fitur polling, jadi biar apa namanya interaktif juga. Dan contohnya kayak oke teman-teman yang tinggal di daerah Bogor ketik satu, misalkan contohnya kayak gitu, itu kan biar ada interaksinya juga. Gitu sih kurang lebih biar nggak terlalu pasif audiensnya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, Kakak kan sebagai face off-nya gitu. Kakak juga sering isi roadshow, jadi di mahasiswa, di anak-anak SMA, sampai jadi moderator di profesional. Nah, gimana sih Kak? Tadi Kakak sempat mention sedikit sih, tapi aku lebih pengen tahu nih, gimana sih Kakak bisa menerapkan prinsip targeting agar pesan IPB ini relevan di setiap audiens yang berbeda-beda itu. Offline-nya. Jadi kalau dari aku tuh biar untuk targeting, setiap aku ngisi narasumber atau materi apapun aku sesuaikan gitu ya. Misalkan contoh aku isi ke anak-anak SMA. Kan SMA dibagi lagi tuh ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 gitu ya ibaratnya. Itu aku bagi nada bicaraku, terus juga materinya itu tuh pun aku beda-bedain juga karena setiap segmen tuh pasti tujuannya berbeda-beda pula. Kalau di kelas 10 biasanya aku lebih banyak ini contohnya yang ngebahas tentang teman-teman jangan salah pilih jurusan ya. Kalian tuh udah harus nentuin jurusan dari sekarang contohnya. Kelas 11 teman-teman harus dijaga ya nilainya. Karena teman-teman nanti kelas 12 bakal gini. Nah, kelas 12 aku bakal nge-encourage buat teman-teman masuk top 10. Teman-teman masuk top 5. Top 5 perguruan tinggi, top 10 perguruan tinggi. Teman-teman kalau bisa harus masuk IPB. Kenapa? Karena IPB tuh gini-gini. Jadi em, harus benar-benar di target segmented gitu ya. Itu buat misalkan SMA. Kalau semisal aku mungkin nge-MC di professional way pemerintahan atau apapun ya, pastinya formal banget gitu kan. Dan setiap aku MC, misalkan dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan pokoknya hal-hal lainnya gitu ya, aku tuh selalu searching organisasi tersebut yang undang aku tuh kantornya kayak gimana sih. Jadi biar aku tuh bisa nyari topik bahasan bridging untuk aku nge-MC kayak gitu. Itu sih pentingnya kayak kita tuh nge apa ya nge-research terlebih dahulu. Nggak cuman kalian mau jadi moderator MC atau apapun itu, tapi setiap ketemu orang kayak gitu. Lebihnya. Karena kalau topiknya nggak sama atau nih orang apa sih diajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Malu di kita juga dan kayak yang ada koneksinya malah terputus kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak Divana. Ini menarik sih sobat jawabannya. Ternyata dengan goals yang sama tuh kita bisa nge-deliver dengan topik yang berbeda-beda gitu loh. Sesuai dengan background audience yang udah harusnya kita research gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang teori tentang general. Kayaknya abis ini ada sesi yang menarik nih. So, apa tuh? Habis ini kita akan di sesi studi kasus. Nah, studi kasus ini sobat bakal menarik banget karena baru-baru ini viral gitu. Masih kontroversial, hangat banget baru hari Sabtu kemarin. Tahu nggak sih Salwa apa studi kasusnya? Tahu dong, kan kita up to date banget. Nah, jadi mungkin kalau sobat belum tahu, mungkin sedikit background ya. Jadi di sini tuh ada jurnalis yang namanya Diana Valencia dari CNN Indonesia. Nah, waktu dia interview ke Pak Prabowo, tiba-tiba kartu persnya itu dicabut oleh Biro Pers Istana setelah mengajukan pertanyaan mengenai program MBG, which is sangat ditanya-tanyakan kan di akhir ini. Nah, kasus ini tuh bisa dibilang menyoroti krisis komunikasi institusi. Tapi sebelum kita bahas itu, yuk kita lihat menurut Sobat Suara sendiri, ada nggak sih yang janggal dari video ini? Let's check this out. Segera itu. Pak Prabowo Oke, terima kasih makan ya. bergizi gratis, Pak Prabowo ada instruksi khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Kalau makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini Pengen tanya nih dari Kadivana as public speaker. Menurut Kadivana sendiri, udah efektif belum sih pertanyaan itu disampaikan oleh jurnalis ke Pak Prabowo? Apakah deliverynya sudah efektif atau belum? Kalau menurut aku sih dari apa ya pertanyaan dari Kak Diana Valencia tuh udah jelas lugas ya dan langsung pada isu penting kayak gitu. Karena
pastinya di setiap jurnalis tuh gak mungkin bertanya kalau itu tuh nggak perlu-perlu banget gitu ya atau nyari basa-basi dan itu kan apalagi kan dengan kasus MBG sekarang yang mungkin banyak terjadi kejadian di mana-mana ya dan menyebabkan Kak Diana Valencia itu bertanya dan menurut aku dari aku yang tadi yang kita sama-sama nonton juga gitu ya. Pertanyaan udah jelas. Gimana sih Pak kondisi MBG pada saat ini? Udah jelas, lugas dan langsung pada isu penting gitu. Sesuai dengan perannya dia yang memang bertugas untuk mengkritisi, untuk bertanya lebih lanjut gitu. Karena menurutku ya jurnalis adalah salah satu perwakilan dari masyarakat yang pengen bertanya tapi kita nggak ada kesempatan nih sebagai masyarakat. Ya tugas-tugasnya jurnalis ini yang memiliki kesempatan. Namun mungkin menurutku dari sisi deliverynya apa ya memang bukan terasa agak tajam sih terasa agak straight in to the point aja kayak gitu dan eh dengan framing acara yang lebih formal kayak gitu itu sih kalau dari aku. Tapi Kak Divana, ternyata ada krisis komunikasi yang terjadi yang bikin ini tuh kontroversial banget. Gara-gara informasi pencabutan kartu pers jurnalis ini tuh tersebar ke publik bukan dari informasi penting dari Biro Pers Istana, tapi dari screenshot pesan chat di WhatsApp. Nah, menurut Kak Divana nih, gimana sih harusnya informasi pencabutan kartu pers tersebut bisa dikomunikasikan dengan lebih efektif ke masyarakat luas? Oke, kalau menurut aku gitu ya yang mengenai penyebaran viral dan kontrol narasi sebenarnya di dunia jurnalistik tuh kecepatan informasi itu adalah nilai yang penting sih. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, kalau menurut aku ya wajar jika jika Mbak Diana itu menyebarkan kabar pencabutan kartu sebelum adanya pernyataan resmi gitu. Secara fungsi pers itu bisa dibenarkan karena mendukung transparansi kayak gitu. Tapi itu sisi yang kirinya ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara dari sisi yang kanannya gitu ya, aku ngeliat dari dua sisi aja sih. Dari perspektif etika komunikasi, pastinya ada resiko gitu ketika informasi internal tuh dibocorkan sebelum konfirmasi resmi. Sebenarnya itu kita ada plus minusnya juga sih kayak gitu. Contohnya adalah publik bisa jadi salah paham, narasinya tuh jadi liar kan pastinya gitu, dan memicu krisis komunikasi juga gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pandanganku sendiri tuh dilema juga gitu. Satu sisi itu benar secara kebebasan pers, tapi itu berpotensi menyalahi etika komunikasi juga jika tidak disertai verifikasi dan framing yang hati-hati gitu. Jadi menurutku dari sisi audiens ataupun pembaca berita apapun dan dimanapun dengan platform apapun harus bisa dilihat dari dari kedua sisinya gitu, dari kanan kiri atas bawah plus minusnya gitu sih. Iya sih Kak, setuju. Dan juga karena viralnya di sosmed gitu kan ya, ini tuh pasti ngebuat kayak image pers media itu jadi rusak gitu citranya. Masa tiba-tiba Iya. kayak nggak profesional gitu. Nah, di pandangan kakak nih, seberapa jauh sih kegagalan komunikasi dapat mempengaruhi citra dan kredibilitas suatu institusi atau perusahaan? Kita kan ngebahas tentang kerusakan citra dan etika komunikasi ya. Menurut aku tuh krisis ini tuh menunjukkan bahwa kegagalan merespon kritik dengan bijak tuh justru memperbesar kerusakan citra institusi itu sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku pencabutan kartu pers tuh seakan-akan memberi pesan ya bahwa kritik tuh nggak ditoleransi gitu. Apa nggak ada toleransinya kayak gitu. Kayak ibaratnya kita ngelakuin sesuatu langsung dicabut kayak gitu kan dan segala macamnya dan sehingga tuh publik melihat institusi sebagai anti transparansi dan otoriter. Itu sih menurut aku yang eh, kerusakan ceritanya itu di bagian itu dan menurut aku juga dalam komunikasi organisasi juga respon yang reaktif dan defensif tuh bisa merusak kredibilitas. Jadi ya memang sih Ginan, sebenarnya penyampaiannya itu udah cukup efektif, tapi delivernya salah, terus respon dari persnya salah, itu yang akhirnya jadi bumerang buat masyarakat sekitar. Nah, kita udah banyak tanya ke Kak Divana tentang cara komunikasi yang baik, terus targetingnya gimana agar pesan itu bisa disampaikan secara efektif. So, let's wrap this episode up. Thank you for your attention. We bersuara, berdaya dengan suara, pamit undur diri. See you.